Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jebrani Huta Barat dari kelas A4 OOAD ingin mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi e-learning berbasis website. Kata pengantar, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi e-learning berbasis website. Adapun tujuan dari penyusunan dalam tugas makalah ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah OOAD. Daftar isi. Kata pengantar, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, bab 2 pembahasan, bisnis proses, sistem berjalan, sistem usulan, use case diagram, diagram activity, sequence diagram, kelas diagram, deployment diagram, state machine diagram, ERD atau entity relation diagram, perencanaan database, interface aplikasi. Bab 3, kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan semakin majunya era globalisasi, maka kemajuan teknologi informasi juga semakin meningkat. Dari berbagai hal kemajuan teknologi informasi terdapat perkembangan website. Website mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Salah satunya manfaat website dalam dunia pendidikan adalah sebagai media informasi baik bagi siswa ataupun guru. Tujuan, pembuatan proyek ini pada mulanya mempunyai tujuan untuk memperlancar segala urusan dalam kegiatan belajar dan mengajar, di mana para mahasiswa ataupun dosen dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk kegiatan belajar mengajar. Bab 2, pembahasan. Bisnis proses. Bisnis proses merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan, umumnya berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun sistem belajar mengajar dapat ditemui pada instansi pendidikan pada saat ini, yaitu pada gambar 1 berikut ini. Contoh alur sistem berjalan. Dosen masuk kelas, menjelaskan materi, menerima materi, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, memberikan tugas, mahasiswa mengerjakan tugas, mahasiswa mengumpulkan tugas, dosen mengoreksi tugas, dosen memberikan nilai, mahasiswa memberi nilai. Sistem usulan. Untuk memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan, maka dirancang sebuah sistem informasi berbasis website yang memiliki ruang lingkup sederhana. Adapun usulan sistem proses bisnis yang akan berlaku pada sistem informasi e-learning terdapat pada gambar 2 berikut ini. Dosen membuka sistem, mengelola kelas, lalu diteruskan dari sistem menampilkan halaman kelas. Mahasiswa membuka sistem, lalu sistem menampilkan materi, dosen mengelola materi, lalu sistem menampilkan materi kembali. Dan dosen memilih materi kepada mahasiswa. Use case diagram. Di dalam sistem informasi e-learning berbasis website memiliki 3 aktor atau 3 pengguna sistem, yaitu admin sebagai pengelola sistem informasi, dosen, dan mahasiswa. Masing-masing aktor memiliki akses yang berbeda menurut role yang telah ditentukan saat login ke dalam sistem. Adapun batasan penggunaan sistem informasi yang dilakukan oleh user ialah pada gambar berikut ini. Gambar ketiga, contoh use case diagram sistem informasi e-learning. E-learning, login, admin mengelola user, mengelola mata kuliah, mengelola kelas, mengelola tugas, dosen
mengelola kelas, mengelola materi, mengelola tugas, mengelola nilai. Mahasiswa, mahasiswa login, mahasiswa mengelola materi, mengelola tugas, dan menampilkan nilai. Tujuan dari activity diagram adalah untuk menangkap tingkah laku dinamis dari sistem dengan cara menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Contoh activity diagram user login. User menginput user dan password, sistem menampilkan dashboard. Gambar kelima, activity diagram, admin mengelola user. Admin memilih menu user, sistem menampilkan user. Admin mengelola user, sistem menampilkan menu mengelola user. Gambar keenam, activity diagram, admin mengelola mata kuliah. Gambar ketujuh, activity diagram, dosen mengelola kelas. Gambar ke-8, activity diagram, dosen mengelola materi, dosen memilih materi, sistem menampilkan materi. Dari sistem menghasilkan mengelola materi, menampilkan menu mengelola materi. Gambar ke-9, activity diagram, dosen mengelola tugas. Gambar ke-10, activity diagram, dosen mengelola nilai. Gambar ke-11, activity diagram, mahasiswa mengelola tugas. Gambar ke-12, activity diagram, mahasiswa menampilkan nilai. Sequence diagram. Sequence diagram adalah model dinamis yang mendukung pandangan dari sistem yang berkembang. Sequence diagram menekankan urutan waktu berdasarkan aktivitas itu berlangsung di antara sekumpulan objek. Mereka sangat membantu untuk memahami real-time spesifikasi yang rumit. Berikut merupakan sequence diagram user, admin, dosen, dan mahasiswa. Contoh gambar 13 adalah sequence diagram admin. Contoh gambar 14 adalah sequence diagram dosen, dan gambar ke-15 adalah sequence diagram mahasiswa. Kelas diagram adalah model statis yang mendukung tampilan statis sistem yang berkembang. Ini menunjukkan kelas dan berhubungan antara kelas yang tetap konstan dalam sistem seiring waktu. Berikut adalah gambar kelas diagram. Deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu sistem diagram dalam UML. Untuk mengerahkan artefak dalam mode, deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Adapun deployment diagram dapat pada sistem informasi e-learning ini digunakan dan ditunjukkan pada gambar 17 berikut. Gambar 17, contoh deployment diagram. State machine diagram. State machine diagram adalah teknik umum yang digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analisis, rancang, dan pengembangan untuk memahami perilaku objek pada sistem. Adapun state machine diagram pada sistem informasi e-learning ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar ke-18, contoh dari deployment diagram login. Gambar ke-19, deployment diagram admin mengelola server. Gambar ke-20, deployment diagram admin mengelola mata kuliah. Gambar 21, deployment diagram admin mengelola kelas. Dan deployment 22, diagram admin mengelola materi. IRD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi IRD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Adapun IRD pada sistem e-learning ditunjukkan pada gambar berikut. Contoh IRD atau Entity Relation Diagram ditunjukkan dalam gambar berikut. Perencanaan database.
Database adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Basis data ini dibutuhkan ketika mengakses perangkat lunak. Adapun rancangan database pada sistem e-learning dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Tabel 1, perencanaan database mahasiswa. Tabel 2, perencanaan database kelas. Tabel 3, perencanaan database dosen. Tabel 4, perencanaan database mata kuliah. Tabel 5, perencanaan database tugas. Interface aplikasi. Interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, ataupun hardware yang menentukan bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. Contoh interface aplikasi terdapat pada gambar 27 adalah interface halaman login. Gambar 28, interface halaman admin. Gambar 29, interface halaman dosen. Dan gambar 30, interface halaman mahasiswa. Bab 3, kesimpulan. Kesimpulan, setelah membuat analisa ini dan perancangan proyek ini, saya memaparkan kesimpulan bahwa segala hal yang kita buat harus dipertimbangkan dengan baik secara struktural dan terencana, di mana hal itu bertujuan agar proyek ini terdapat dan terlaksana dengan baik dan tepat. Saran, dalam analisa perancangan sebuah sistem informasi tentunya memiliki kekurangan dalam melakukan proses development. Diharapkan pada sistem analisa perancangan selanjutnya dapat mengembangkan sistem informasi learning lebih baik dan lebih kompleks ke depannya.